Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai khotbah di minggu ke-20 setelah Trinitatis pada tanggal 17 Oktober tahun 2021, diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai nats khotbah untuk ibadah minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021 dengan tema kebahagiaan mendengar firman Allah. Saudara yang terkasih, rasa takjub dan heran adalah suatu sikap yang sering ditunjukkan oleh orang banyak ketika mereka melihat berbagai karya mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin tidak heran? Karena hal tersebut terjadi di luar logika dan kemampuan manusia. Ada banyak hal yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, mulai dari peristiwa mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang yang telah mati, dan masih banyak hal lain. Salah satunya dalam khotbah minggu ini adalah respon atas karya dan kuasa Tuhan Yesus, di mana ia telah mengusir roh jahat dari seseorang yang membuat orang tersebut menjadi bisu. Lalu orang itu pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun, respon yang ditunjukkan oleh orang banyak itu sangat berbeda-beda. Ada yang mencela dengan berkata bahwa itu terjadi atas kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Bahkan ada yang mencobai dia, meminta tanda yang lebih daripada itu. Ternyata, karya mujizat itu tidak sepenuhnya mengubahkan jiwa dari para pembenci Tuhan Yesus. Mereka tidak mau percaya, dan bagi mereka sepertinya sudah tertanam prinsip sekali benci maka akan tetap benci selamanya kepada Yesus. Itulah yang terjadi pada masa itu. Ternyata tidak semua orang yang kagum dan mengucap syukur atas perbuatan Tuhan Yesus. Namun saudara yang terkasih, di saat itu, pada waktu Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, tiba-tiba seorang perempuan berseru. Dia berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Jemaat Tuhan, ungkapan tersebut sudah lazim disampaikan oleh orang Yahudi pada masa itu. Hal itu menggambarkan rasa bangga karena telah memiliki anak yang membawa kebahagiaan. Apa yang disampaikan oleh perempuan itu juga menunjukkan kerinduannya untuk beroleh kebahagiaan yang sama. Bagi ibu tersebut, menjadi seorang ibu bagi Yesus adalah suatu kebahagiaan yang tak terbandingkan dengan apapun juga. Tetapi saudara yang terkasih, saat itu Tuhan Yesus menjawabnya dengan berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Apa yang disampaikan Tuhan Yesus bukan hendak menolak ungkapan si ibu tersebut, bukan pula tidak menghargai Maria ibunya. Justru Tuhan Yesus sangat menghargai mereka. Namun yang ingin dijelaskan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kebahagiaan hidup seseorang adalah ketika ia mendengarkan firman Allah dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Saudara yang terkasih,
Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hendak mengajak kita agar selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan yang ada. Dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari, pasti akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mengenal pribadi Allah yang Maha Kuasa lewat perkataan Tuhan melalui firman yang kita baca atau yang kita dengarkan. Setiap orang yang dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa mendengarkan, menerima, memelihara, dan melakukan firman itu dan perintah Allah adalah sesungguhnya orang-orang yang berbahagia. Saudara terkasih, semua orang tanpa terkecuali pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang akan menilai dan mengukur dari sisi materi atau apa yang terlihat secara kasat mata. Banyak orang beranggapan jika seseorang bergelimang harta, memiliki rumah dan mobil yang mewah, memiliki nama baik dan sangat terkenal, maka pastilah hari-hari yang ia jalani dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun benarkah demikian? Kita tidak dapat memungkiri bahwa harta kekayaan itu sangat penting. Namun sekalipun kita memiliki itu semua, dalam kenyataannya hal itu tidak akan mampu memberikan kebahagiaan yang sempurna. Banyak orang kaya yang hidupnya berkelimpahan, namun justru tidak merasakan kebahagiaan karena beragam masalah yang tak dapat diselesaikan dengan harta. Mereka mengeluh, bahkan ada yang frustasi dengan beragam persoalan yang mereka hadapi. Ternyata kekayaan, harta benda, uang, dan segala hal yang ada di tengah dunia ini tidak mampu memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang sejati, sebab semuanya itu hanya bersifat sementara. Demikian dengan tokoh seorang perempuan yang dikisahkan dalam teks khotbah ini juga menilai kebahagiaan itu secara lahiriah. Apa yang ia sampaikan berasal dari naluri seorang ibu. Hingga saat ini, kita pasti menemukan sikap dari para orang tua yang sangat bangga dengan setiap prestasi atau kemampuan dari anak-anaknya. Tidak ada yang salah jika engkau bangga dengan apa yang engkau miliki saat ini. Tidak ada yang salah jika engkau bangga dengan anak-anakmu, jika engkau berbahagia memiliki anak-anak yang baik, yang berprestasi, yang telah berhasil. Sebab itu semua adalah berkat Tuhan. Sah-sah saja kalau kita bangga dengan semuanya itu. Namun firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa di atas semua kebahagiaan yang ada di tengah dunia ini, ada suatu kebahagiaan yang sejati, yaitu ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, perempuan itu sudah melakukan bagiannya dengan menyatakan pujian yang menyeratkan kekagumannya terhadap didikan dan pengajaran Tuhan Yesus yang sangat menyenangkan dan menghibur hatinya. Sekaligus perkataannya itu juga hendak menepis segala tuduhan palsu yang sering disampaikan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang benci kepada Tuhan Yesus. Perempuan itu jauh lebih mengenal Yesus daripada para ahli Taurat dan orang Farisi. Itu sebabnya dia memuji Tuhan Yesus dan setiap perkataan yang ia sampaikan dipenuhi dengan rasa syukur. Bagi dia secara pribadi, sebagai seorang perempuan juga turut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Maria, ibu Yesus. Saudara yang terkasih, perempuan itu sungguh berbahagia karena telah berjumpa dengan Tuhan Yesus, juga telah mendengar setiap pengajarannya, dan lewat ucapan perempuan itu, maka Yesus memberi respon bahwa kebahagiaan yang sempurna adalah ketika kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Lalu, apakah benar firman itu membawa kebahagiaan dalam hidup kita? Apakah saudara
merasa berbahagia ketika engkau membaca Alkitab, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan? Sebagai jawabannya, ada sebuah kisah yang mengajarkan kita untuk selalu rindu akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Di sebuah tempat ada seorang kakek yang sudah tua. Dia seorang yang sangat taat beribadah. Walau pendengarannya sudah mulai berkurang, demikian juga dengan penglihatannya. Walau demikian, ia seorang yang rajin pergi ke gereja untuk beribadah. Demikian juga dalam kesehariannya di rumah, ia sering membaca Alkitab. Suatu ketika, salah seorang cucunya berkata kepadanya, "Kakek, saya perhatikan kakek sangat rajin membaca Alkitab dan juga rajin beribadah ke gereja. Padahal setahu saya, kakek itu sudah sangat tua, sudah tidak bisa lagi jelas mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, dan juga penglihatan kakek sudah rabun. Lalu untuk apa kakek masih pergi ke gereja? Dan untuk apa kakek masih membaca Alkitab yang toh juga sudah sulit untuk dibaca?" Dan juga ketika kakek di gereja, pasti pendeta yang berkhotbah, yang telah menyampaikan khotbahnya, semua khotbahnya itu belum tentu dapat kakek dengar dengan baik. Paling sedikit saja yang dapat kakek dengarkan. Menurutku, lebih baiklah kakek di rumah dan istirahat. Itu yang terbaik. Lalu si kakek itu dengan tenang mengambil sebuah goni, lalu berkata kepada cucunya, "Bawalah goni ini ke sungai dan isi dengan air sampai penuh. Lalu bergegaslah, bawa kembali goni yang kau isi dengan air." Maka tanpa banyak tanya, sang cucu pun melakukan seperti yang perintahkan kakeknya, dan dia mengisi goni itu dengan air sampai penuh. Tetapi ketika dia berlari membawa air dalam goni yang semakin menetes, hampir habis seluruhnya, dan tiba akhirnya di rumah, tak sedikit pun air yang tinggal dalam goni itu. Dia mulai kesal, dan kakeknya tertawa melihat cucunya yang sudah kelelahan mengisi air dalam goni, dan berkata kepadanya, "Lain kali kamu harus melakukannya lebih cepat lagi." Maka kembali ia menyuruh cucunya kembali ke sungai dengan membawa goni itu untuk diisi kembali dengan air. Sang cucu pun berlari lebih cepat, tetapi lagi-lagi goni itu kembali kosong sebelum ia tiba di depan rumah. Dengan merasa kelelahan, ia berkata kepada kakeknya bahwa pekerjaan mengisi air dalam goni adalah pekerjaan yang sia-sia. Lalu kakek itu menjawab, "Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Walau bagimu kelihatan sia-sia, tetapi perhatikanlah apa yang terjadi dengan goni ini. Sekalipun tidak terisi dengan air, namun ia telah berubah menjadi goni yang bersih. Yang tadinya kotor, sekarang sudah bersih oleh karena air yang kau masukkan ke dalamnya." Demikianlah kehidupan kita ini. Ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, kamu mungkin tidak bisa memahami dan mengingat semuanya dengan jelas. Namun tanpa kamu sadari, kamu telah diubahkan oleh firman itu. Firman Allah menjadi kebahagiaan dalam hidupmu jika engkau mendengarkannya. Akhirnya, cucunya itu pun mengerti dengan apa yang disampaikan oleh kakeknya. Ternyata tidak ada yang sia-sia. Ketika kita datang beribadah ke gereja, ketika kita datang beribadah dimanapun kita beribadah, ataupun juga ketika kita sedang membaca Alkitab, semuanya tidak pernah menjadi sia-sia. Dan sejak itu, si anak itu pun mulai lebih rajin membaca Alkitab dan datang beribadah ke gereja. Saudara yang terkasih, kisah itu mengajarkan kita bahwa adalah lebih berbahagia
mendengar firman Tuhan serta melakukannya adalah lebih berbahagia datang beribadah ke gereja daripada sama sekali tidak datang beribadah ke gereja. Adalah suatu kebahagiaan bagi kita jika saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya. Seandainya kesempatan itu telah hilang, maka kita adalah orang yang paling malang. Namun berbahagialah saudara sekalian, bahwa saat ini engkau sedang mendengarkan firman Tuhan. Engkau berbahagia mendengarkannya, dan akan lebih berbahagia lagi ketika engkau memelihara firman itu berkuasa dalam hidupmu. Benarlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian halnya yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya kita semua tidak pernah merasa bosan dengan firman Tuhan, namun jadilah sebagai orang percaya yang selalu rindu dan haus akan firman Tuhan. Yakinlah, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu penuh dengan kuasa, mengubahkan kehidupan setiap orang yang mau mendengarkannya. Firman itu menjadi kekuatan, menjadi penopang, penyemangat bagi kita. Ia menegur kita, ia membaharui kita, dan firman itu juga memberi kita penghiburan, sukacita, dan tentunya kebahagiaan yang sejati. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa firman itu juga telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita. Ia telah hadir dan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu terimalah Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupmu. Terimalah firman itu yang menguasai seluruh perjalanan kehidupanmu. Bukalah hati dan pikiranmu dengan penuh kesungguhan. Terimalah firman Allah dan lakukanlah itu dengan segenap hati dan jiwamu, agar engkau beroleh kebahagiaan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur di mana Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin berbahagia ketika kami mampu mendengarkan serta melakukan firman itu yang sanggup menguasai, mengubahkan, dan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.